Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fitri Agustin dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran melawan kolonialisme. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Bahkan Aceh kemudian mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera seperti di Barus, Tikus, dan Pariaman. Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat dan pantai timur Sumatera sangat disegani oleh pedagang-pedagang asing. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh pada tahun 1523. Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Portugis terus mencari cara untuk melamakan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Sebagai persiapan, Aceh melakukan langkah-langkah antara lain melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit-prajurit, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567, dan mendatangkan bantuan persenjataan dan kulikut dan Jepara. Setelah berbagai bantuan datang, Aceh melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Apapun yang terjadi, rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki pendirian dan semangat untuk terus berdaulat dan menentang dominasi orang asing. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukan dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 prajurit. Setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Namun serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. 2. Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Pusat aktivitasnya di Ternate. Mereka saling memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Pada tahun 1529 terjadi peperangan antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang karena kapal Portugis menabrak junjung dari benda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas. Diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Perjanjian ini disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Portugis semakin berkuasa melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 1565 muncul perlawanan dari rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Koirun. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Koirun. Dengan pertimbangan kemanusiaan, Sultan Koirun menerima ajakan Portugis. Dilaksanakan pada tahun 1570 di Banten, Sepalo. Saat perundingan berlangsung, Sultan Koirun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Koirun. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan, termasuk Ternate dan Tidore. Untuk melancarkan serangan, akhirnya Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di timur-timur.
Tahun 1650, perlawanan rakyat juga terjadi di Ternate yang dipimpin oleh Kecililit Said. Namun berbagai serangan itu selalu dapat dipatahkan oleh kekuatan VOC yang memiliki organisasi serta peralatan senjata lebih lengkap. Kerajaan Tidore yang semula sebagai persekutu turun statusnya menjadi vasal. Sebagai penguasa baru, diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Saifuddin Shah. Pangeran Nuku mendapat dukungan dari para pedagang Seram Timur. Akhirnya Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari donasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya tahun 1805. Dan yang ketiga, Sultan Agung versus J.P. Coen. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram. Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa, mengusir kekuatan asing dari bumi Nusantara. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni tindakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram, dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan pembekalan untuk menyerang VOC di Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni VOC terus berusaha menghalang-halangi. Akibatnya, pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tumenggang Baureksa gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 belum berhasil. Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru dialami pasukannya. Ia mempersiapkan serangan yang kedua. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singarau Kiai Dipati Purbaya. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Berikutnya pasukan Mataram mengepung Banten, Bomel, tapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Secara militer, Mataram tidak berhasil memaksa VOC untuk menjadi bawahan Mataram. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Angkurat. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Dan perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil.
Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Pada tahun 1615, Pangeran Sultan naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Karim, anak dari Sultan Abu al-Ma'li Ahmad yang wafat pada 1650. Pangeran Surya bergelar Sultan Abdul Fattah. Sultan Abdul Fattah ini telah dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa kebijakan misalnya mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis. VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng pertahanan seperti Benteng Naudwijk. Untuk kepentingan pertahanan, Sultan Ageng memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung Jawa sampai Pontang. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi perang. Oleh karena jasa-jasa ini, maka Sultan digelar Sultan Ageng Tirtayasa. Tirta artinya air. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Qahar sebagai raja pembantu yang dikenal dengan nama Sultan Haji. Sultan Alji bertanggung jawab urusan dalam negeri dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Tanpa pikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat, yaitu Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC, dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Banten harus membayar 6.000 ringgit apabila ingkar janji, dan pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Peringan segera ditarik kembali. Isi perjanjian disetujui Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surasowan berhasil dikuasai pada tahun 1682. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Surasowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francois Dux. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng Tirtayasa ditahan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Pada tahun 1750 terkabar pahlawan yang dipimpin oleh seorang ulama terkenal, yakni Kitapa juga mendapat dukungan seorang pangeran yang bekerja sama dengan Ratu Bagus. Kitapa telah menjadi lambang kekuatan Banten yang tidak pernah terkalahkan. Demikian penjelasan tentang kolonialisme. Sekian dan terima kasih.